Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Fitria. Saya mahasiswa Administrasi Pendidikan UPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari evaluasi program pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi evaluasi program pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian program. Istilah program sering dipahami sebagai sebuah rencana atau rancangan kegiatan. Secara umum, program diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan terjadi dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi, evaluasi program pendidikan adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan dalam pendidikan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan menyangkut banyak aspek yang akan dikaji untuk pengambilan keputusan dan dipertimbangkan untuk pelaksanaan pendidikan pada waktu lain. Kemajuan dan perbaikan dalam pendidikan dewasa ini tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pendidikan, dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasarkan atas kriteria atau standar tertentu. Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pendidikan, sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. Begitu pula dalam program pendidikan, pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pendidikan. Dalam hal ini merupakan program perbaikan. Pengukuran menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam belajar mengajar, sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan harga terhadap perubahan-perubahan atau hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua yaitu membahas mengenai tujuan evaluasi program pendidikan. Tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan berdasar pada titik tolak tujuan program itu sendiri. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi program akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented atau berorientasi pada pengambilan keputusan atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil atau wujud dari evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan atau decision making. Terdapat berbagai macam kemungkinan hasil pengambilan keputusan evaluator terhadap program yang dievaluasi. Yang pertama, kegiatan tersebut dilanjutkan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa hambatan, sehingga kualitas pencapaian tujuannya tinggi. Yang kedua, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyempurnaan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program sangat bermanfaat, tetapi pelaksanaannya kurang lancar atau kualitas pencapaian tujuan kurang tinggi. Yang perlu mendapatkan perhatian untuk kebijaksanaan berikutnya adalah cara atau proses kegiatan pencapaian tujuan. Yang ketiga, kegiatan tersebut dimodifikasi karena data yang terkumpul dapat diketahui bahwa kemanfaatan hasil program kurang tinggi, sehingga perlu disusun lagi perencanaan yang lebih baik. Dalam hal ini mungkin tujuannya yang perlu diubah. Dan yang keempat, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dengan kata lain dihentikan, karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program kurang bermanfaat, ditambah lagi di dalam pelaksanaan sangat banyak hambatannya. Selanjutnya akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi program pendidikan. Yang pertama yaitu komprehensif. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi jangan hanya ditunjukkan pada salah satu aspek saja, misalnya aspek personalnya. Jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan, dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program, supervisi pendidikan harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerja sama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pendidikan, ini diharapkan dapat mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi.
Yang ketiga yaitu continue. Evaluasi program pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu, aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat yaitu objektif. Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu sukses. Dan sebaliknya, apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data dan fakta. Dari data dan fakta inilah dapat diolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Semakin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan, maka semakin objektiflah evaluasi yang dilakukan. Yang kelima yaitu berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat substansi program pendidikan. Kriteria dalam evaluasi program supervisi pendidikan ada dua, yaitu yang pertama ada kriteria objektif yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi, misalnya dengan menggunakan persentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya. Yang keenam yaitu fungsional. Hasil evaluasi program pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan saja. Hasil evaluasi program pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Dengan demikian, evaluasi program pendidikan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. Yang ketujuh yaitu diagnostik. Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu, hasil evaluasi program pendidikan harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.